Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan Yesus memelihara kita semua. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah, Dialah Allah yang terbukti menolong kita sampai hari ini. Mari kita akan mengangkat hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan meninggikan Allah kita dengan segenap hati. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sungguh besar pengorbananmu atas kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kemuliaan
Tuhan, dan biarlah ibadah di keluarga masing-masing kami, Tuhan memberkati dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, biarlah kita terus bersukacita, meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, biarlah kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita akan mengangkat satu pujian sukacita kepada Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah. Sekaranglah waktunya
Firman Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tangan Tuhan berkuasa yang mampu mengubahkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa membangkitkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Kami bisa beribadah sekalipun masih harus di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, doa-doa yang terucap dari keluarga demi keluarga. Malam ini Tuhan, kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui Roh Kudus, melalui hamba-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu, menangkap firman-Mu, dan bukan hanya mengerti,
tetapi kami melakukan firman-Mu, dan firman itu berbuah dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus Allah kami yang setia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita masih beribadah di rumah. Kita doakan agar minggu depan, seandainya mungkin, kita bisa beribadah secara terbatas. Maksudnya saudara yang bisa berangkat sendiri, saudara bisa berangkat untuk beribadah. Tetapi yang tidak bisa, saudara bisa membuka YouTube dan saudara bisa mengikuti dari rumah. Baik, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang 8 ayat 22 sampai yang ke-26. Saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Ayat 22 mulai. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka mohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Berbagai yang percaya firman Tuhan merenungkannya lebih-lebih melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ibu, Bapak, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus, kesembuhan yang diperbuat Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, dan dalam teks ini, cerita ini tadi, Yesus menyembuhkan seorang yang buta, tidak bisa melihat. Di akhir cerita kita tahu orang itu bisa melihat dengan jelas, orang itu bisa melihat dengan enak, orang itu bisa melihat dengan sempurna. Ada pemulihan terjadi dalam kehidupan ini secara fisik. Tetapi kalau kita cermati ayat-ayat ini, sesungguhnya bukan hanya secara fisik, tapi Tuhan betul-betul memulihkan kehidupan orang buta di Betsaida ini. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini berjudul pemulihan sejati, pemulihan sempurna dari Tuhan. Saudara, ada 3 pemulihan yang dilakukan Tuhan dalam peristiwa orang buta di Betsaida ini. Langsung saja yang pertama saudara, apa yang Tuhan pulihkan terlebih dahulu. Ketika ada orang yang sakit secara jasmani, seorang yang membutuhkan secara fisik, seorang yang menginginkan kesembuhan jasmaniah, datang kepada Yesus, datang kepada anak Allah itu. Apa yang dilakukan Yesus? Yang pertama yang dilakukan Yesus adalah memulihkan hubungan. Ada pemulihan hubungan terlebih dahulu. Dalam peristiwa ini berbeda dengan peristiwa yang lain. Kalau saudara kita membaca, Yesus pernah melakukan mujizat dengan menyentuh orang itu. Atau kadang-kadang Yesus tidak pakai menyentuh, dari kejauhan dia bisa menyembuhkan orang. Contohnya 10 orang kusta datang berteriak-teriak kepada Yesus untuk diberi kesembuhan. Dan Yesus cukup berkata, "Baik, pergilah ke imam, tunjukkanlah dirimu, dan engkau akan menjadi tahir." Dan orang itu dari kejauhan berteriak kepada Yesus, orang-orang itu 10 orang itu berbalik, mereka pergi ke imam, dalam perjalanan mereka sembuh. Jadi tidak harus ada sentuhan fisik, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dia Allah yang berkuasa, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa menyembuhkan orang tanpa harus memegang, dia bisa membangkitkan orang mati tanpa harus memegang orang itu, meraba orang itu. Lazarus dipanggil dari depan kubur. Lazarus di dalam kuburan dipanggil, "Hai Lazarus, keluarlah." Tuhan Yesus berkuasa. Tapi dalam kasus ini, mengapa Yesus ketika ada orang buta minta bantuan, ingin disembuhkan? Ayat 23 berkata, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Yesus membawa orang buta ini keluar kampung. Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya.
dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Nah, menarik saudara ya, minta disembuhkan malah diidoni. Waduh, ya, ini gila nih, gitu ya. Tetapi lihat yang menarik, Yesus membawa dia keluar kampung dari banyak orang yang berdesak-desakan itu. Yesus memisahkan orang itu. Yesus ingin bergaul berdua dengan orang itu. Yesus seolah-olah ingin menunjukkan bahwa yang pertama adalah pemulihan hubungan. Hubungannya diperbaiki terlebih dahulu. Orang yang tidak terlalu mengenal Yesus ini dibawa keluar secara pribadi lepas pribadi. Yesus mengenal orang ini. Orang ini mengenal Yesus dan ada pemulihan hubungan. Bukankah Allah turun ke bumi menjadi manusia untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan Allah gara-gara dosa yang dilakukan manusia. Jadi yang pertama, Yesus ingin memulihkan hubungan. Yesus ingin mengenalmu secara pribadi. Yesus ingin mengenalku secara pribadi. Jadi jangan tolak ketika hatimu merasa ingin berdoa. Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu waktu yang tepat. Tuhan ingin mengenal pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin memulihkan hubungan secara pribadi antara anak yang dikasihnya dengan pribadinya. Jadi saudara, mari kita menjalin hubungan yang lebih indah dengan Tuhan, yang lebih mesra dengan Tuhan, yang lebih dekat dengan Yesus melalui Roh Kudus dalam doa kita, saat teduh kita, penyembahan kita. Karena Tuhan ingin hubungan secara pribadi. Karena Yesus ingin pemulihan hubungan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ada yang namanya pemulihan batin. Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jadi tampaknya seolah-olah kuasa Yesus agak berkurang, seolah-olah, padahal tidak. Yesus membawa orang itu keluar, meludahinya, merabanya, kemudian bertanya, sudahkah kau lihat? Sudah, tetapi belum terlalu jelas. Gitu. Kemudian Tuhan meletakkan tangan lagi. Mengapa harus 2 kali, saudara? Ini sebuah bahasa, ini sebuah gambaran, ini sebuah sinyal yang ditunjukkan Tuhan bahwa Tuhan ingin memulihkan yang di dalam dulu sebelum yang di luar. Bagi Tuhan yang dalam itu penting, kemudian akan mengikuti yang di luar. Manusia rohani itu penting bagi Yesus. Manusia batiniah itu penting bagi Yesus. Dan selanjutnya akan mengikuti manusia jasmania. Jadi Tuhan ingin memulihkan dalamnya dulu. Yang penting dulu. Hubungan batin, hubungan rohnya diperbarui terlebih dahulu. Jadi saudara ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menikmati pemulihan Tuhan, jalin hubungan yang akrab dengan Dia. Karena Dia ingin pemulihan hubungan itu lebih dekat pada Tuhan. Yang kedua, sediakan hatimu untuk disembuhkan oleh Yesus. Seperti luka, kalau ada luka, kemudian ada kotoran di luka itu yang belum dikeluarkan, cepat-cepat ditutup plester, saudara, akan terjadi infeksi. Kenapa? Karena lukanya tidak bersih. Ada luka di dalam yang belum dibereskan. Tuhan ingin membereskan apa yang ada di dalam hatimu dan hatiku. Jika ada dosa, jika ada kepahitan, jika ada kebencian yang tersimpan dalam hatimu, katakan, Tuhan, ini aku terbuka, sembuhkan apa yang ada di dalamku, Tuhan. Jika ada kebohongan di dalam hati kita, jika ada sesuatu yang kita sembunyikan, dosa, pelanggaran, masa lalu yang menghantui kita, buka itu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menyembuhkannya, sehingga hidup kita akan terjadi pemulihan secara total. Oh Tuhan, usahaku mengapa tidak maju-maju? Oh Tuhan, keluargaku mengapa berantakan? Oh Tuhan, hidupku, ekonomiku mengapa hancur? Jangan-jangan ada sesuatu di dalam yang belum dibereskan. Datang pada Tuhan jujur, buka. Tuhan, bukakan Tuhan, bukakan apa sesuatu yang tidak beres dalam hidupku. Mungkin hubunganku dengan suami, mungkin hubunganku dengan istri, mungkin hubunganku dengan anak-anak, hubunganku dengan orang tua, dengan seseorang, teman gereja. Mungkin kita menyimpan akar pahit. Izinkan Tuhan menyembuhkan terlebih dahulu. Menyembuhkan luka yang di dalam itu. Karena Tuhan sangat mementingkan pemulihan batin. Ada 3 pemulihan. Pertama, pemulihan hubungan. Yang kedua, pemulihan batin. Dan yang ketiga, menurut cerita ini
ada yang namanya pemulihan karakter. Setelah orang itu sungguh-sungguh bisa melihat, Tuhan menggunakan 2 action tadi ya, 2 kali action, meludah dan meraba. Sudah lihat samar-samar, kemudian meletakkan tangan lagi atas orang itu. Sudah melihat jelas sekarang. Ya, hubungannya dibereskan, batinnya dibereskan. Lalu orang itu berkata, orang itu sudah bisa melihat. Lalu Tuhan memberi pesan, jangan pulang. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara ya, pulang saja ke rumah. Seolah-olah Tuhan berkata, pulang ke rumah dulu. Ya, perbaiki karaktermu dulu. Karena jangan-jangan kalau langsung pulang ke kampung, kemudian orang bertanya, wah bisa melihat, wah geger diundang kesaksian ke sana kemari, menjadi artis, menjadi viral, masuk ke media sosial. Kalau zaman sekarang, ke YouTube, wah, ke Instagram dan sebagainya, wah diundang TV swasta kemana-mana. Nah, lupa akan menjalin hubungan dengan Tuhan, lupa akan membereskan hidupnya, lupa akan memulihkan karakternya. Karakter itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, jadi karakter itu harus, saudara, harus dipulihkan terlebih dahulu. Hal yang buruk yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang sudah menjadi keseharian kita, mari kita perbarui terlebih dahulu. Tuhan mementingkan pemulihan karakter. Itu sebabnya kalau ada seorang yang sudah bertobat, kemudian dia ingin masuk sekolah pelayanan karena panggilan, biasanya di sekolah teologia, sekolah Alkitab, ya di formulir itu tercatat, ya berapa tahun sudah lahir baru. Nah, kalau belum 2 tahun, biasanya belum boleh masuk kuliah. Dibimbing dulu di gereja lokal. Setelah 2 tahun, gereja memberi rekomendasi, baru dia masuk ke sekolah teologia. Kalau tidak, saudara ya, karakternya belum terbentuk, karakter yang baik. Orang itu masuk ke sekolah Alkitab, sekolah teologia, biasanya bikin kacau. Ya, saya melihat itu di antara teman-teman saya dulu. Saya melihat itu di antara mahasiswa saya juga sekarang. Ya, banyak yang belum atau baru bertobat, lalu masuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab, biasanya kacau di tahun-tahun awal. Banyak juga yang tidak sampai selesai. Kenapa? Karakternya belum dipulihkan. Jadi, mari kita konsentrasi kepada 3 pemulihan ini. Karena Tuhan juga ternyata ketika menyembuhkan seorang buta di Betsaida ini, Tuhan melakukan pemulihan hubungan. Tuhan melakukan pemulihan batin, pemulihan yang di dalam terlebih dahulu. Kemudian Tuhan ingin orang itu mengalami pemulihan secara karakter, kebiasaan hidup, buah-buah roh terjadi dalam hidupnya. Ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kasih, ada sukacita, sehingga dia siap untuk bersaksi di kemudian hari. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan biarlah firman Tuhan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami ingin Tuhan, seperti orang buta di Betsaida ini, dipulihkan secara sempurna. Ketika kami menyediakan waktu kami untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Engkau. Ketika kami menyediakan hati kami untuk Engkau pulihkan secara sempurna. Mungkin ada luka-luka batin di masa lalu, pulihkanlah secara sempurna Tuhan. Tetapi juga kami menyediakan hidup kami, kesungguhan kami, untuk kami memulihkan karakter hidup kami, sesuai dengan karakter kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, Allah kami yang setia, kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan dan menutup ibadah di dalam keluarga kita masing-masing, kita akan mengangkat satu pujian, Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam. Dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun
Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita akan menutup dalam doa. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menaikkan doa-doa kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah bersekutu dengan keluarga kami masing-masing. Pulihkan ya Tuhan hati kami, pulihkan ya Tuhan hubungan kami, pulihkan Tuhan karakter kami, sehingga keluarga kami pun dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah ini, berkati kehidupan kami keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Mari angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Nikmat dan rahmat daripada-Mu ya Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang tiada henti dari Allah Roh Kudus, tinggal serta kiranya di dalam hidup-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam kesehatan-Mu, di dalam pekerjaan-Mu, di dalam buah tangan-Mu, bahkan di dalam ekonomi-Mu dan masa depan-Mu, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.